diceritakan menurut satu riwayat, setiap hari Senin Abu Lahab yang sudah dicap di dalam api neraka, kafir, yang tidak beriman kepada Allah, yang suka mengganggu Rasulullah, pamannya, dicap dalam neraka. Diceritakan, diriwayatkan dalam satu hadis, setiap hari Senin Abu Lahab siksanya diringankan oleh Allah. Jadi jari-jarinya ini keluar air. Nah, ringan, kata Abu Lahab, diringankan siksaku. Kenapa? Karena Abu Lahab pernah gembira atas lahirnya Nabi Muhammad, sang keponakannya. Jadi Abu Lahab itu punya budak namanya Suwaibah. Siapa? Suwaibah al-Aslamiyah, perempuan budak. Kata Abu Lahab, wahai Suwaibah, nanti kabarkan kepadaku kalau keponakanku dari saudaraku lahir meskipun larut malam. Subhanallah, Rasulullah lahir sebelum fajar hari Senin. Semua alam menyambut gembira, bintang-bintang, sampai jelaskan dalam Maulid Habsi Simtud Durar, wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil isyarah. Sampai hewan-hewan, yang kambing, yang onta, semuanya hewan bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Api yang disembah oleh orang Majusi, penyembah api namanya Majusi. Apinya yang dia sembah itu, dia agung-agungkan, ambruk, lugur, hancur. Padahal tidak pernah mati itu api. Kerajaan yang diagung-agungkan hancur. Patung-patung yang ada di berhala roboh semua. Artinya kedatangan Nabi ini disambut oleh alam mulia, semua alam bergembira, dan tidak ada tanda-tanda kemusyrikan, dihabisin ini. Dan ini menjadi tanda bahwa Nabi kita sang penyelamat, sang juru penyelamat. Makanya kalau saja Abu Lahab yang kafir dicap dalam neraka setiap hari Senin, siksanya diringankan oleh Allah karena gembira. Suwaibah mengabarkan, wahai majikanku Abu Lahab, telah lahir keponakanmu dari saudaramu Abdullah. Ayahnya ya. Saking gembiranya Abu Lahab, sudah kamu merdeka sekarang. Ya, saking gembiranya Abu Lahab, ponakannya lah. Gembira itu saja, setiap hari Senin siksanya diringankan oleh, ini dalil yang tidak bisa dibantahkan, kata Gus Baha. Dalil yang tidak bisa karena ada hadisnya sahih. Makanya kita mengadakan Maulid Nabi itu ekspresi rasa cinta dan gembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Nah, kegembiraan itu macam-macam. Ada yang baca sholawat, kalau hari Jumat sampai 3.000, kalau Rabiul Awal lebih lagi. Jadi ekspresi kegembiraan dan rasa syukur ini bermacam-macam. Ada yang adakan Maulid Nabi, ada yang setiap berkat itu dikasih uang, ada yang kalau di Jawa, di Sulawesi, dimanapun, Banjar, buah itu dicampur ya, tumpuk-tumpuk ya. Ada yang digantung-gantung kegembiraan, ekspresi. Nah, lumayan kadang-kadang harus jelasin juga ya. Kalau digantung-gantung itu satu kurang ya, menghormati nabinya kurang. Belum baca asrokol sudah dicabut rebutan. Kemudian musola bau telur semua, amis, kasihan pengurusnya. Kalaupun bikin gitu tidak apa-apa, ditaruh di pohon pisang, nanti dibagikan, dicabut satu-satu, kan dapat semua. Dan tidak mengurangi rasa hormat ya, karena kita berdiri untuk Nabi Muhammad. Kalau kita guru kita datang, orang tua kita datang, kita aja berdiri, apalagi Nabi Muhammad. Kenapa alasannya berdiri ya? Nah, mentakzimi, mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad karena hadir beliau ketika asraqal badru ya. Nah, kalau Abu Lahab saja dapat keringanan siksa, lalu bagaimana dengan kita yang beriman kepada Allah, mentauhidkan dan mengesahkan Allah? Insya Allah kita dapat
syafaatnya. Ada yang ekspresinya maulid Nabi, mengadakan peringatan maulid. Ada yang baca sholawat. Ada yang Senin Kemis puasa Senin Kemis. Ada yang sedekah kan gitu. Masing-masing ya. Jadi kita mungkin dia di lokasi nggak bisa ekspresi rasa cinta kita, gembira atas lain nyumbang uang kan gitu. Ada yang pakai tenaga, ada yang ikut membantu dan lain sebagainya. Ini bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kan tidak ada salahnya. Nah, kalau tidak ada peringatan Maulid Nabi itu, anak kita tidak akan kenal siapa Nabi Muhammad. Ya, karena anak kita ini lebih banyak megang HP gitu ya. Nah, kalau peringatan Maulid ada apanya ceramahnya. Makanya kalau ceramah Maulid jangan bahas selain Nabi Muhammad, bahas politik, nanti bahas kanjuruan, nanti bahas ini lagi. Kalau bisa undang habaib, Maulid itu undang habaib, langsung cucu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung menceritakan datuknya ya. Nah, kalau yang dicari guyonan ya pulang-pulang udah malam nggak tahu sakit perut saya ketawa terus ya. Nah, kalau yang diceritakan Nabi Muhammad dapat oleh-oleh, oh ternyata gini kehidupan Nabi, dia praktekkan dalam keluarganya, anak istrinya, rumah tangganya, berkah akhirnya. Makanya dalam satu hadis itu kata Nabi, aku diberikan 2 jaminan keamanan oleh Allah, sebagaimana dalam surat Al-Anfal Al-Quran, bahwasanya Allah tidak akan mengadab kepada suatu negeri, suatu kaum jika Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Yang kedua, Allah tidak akan mengadab suatu kaum, suatu negeri kalau mereka mau sadar bertaubat kepada Allah. Jadi ini 2 jaminan keamanan yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya yang pertama ini, Nabi Muhammad sudah tidak ada secara jasad. Secara ruhani Nabi Muhammad masih memperhatikan kita, tahu apa yang dilakukan umatnya ya. Nah, pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad sudah tidak ada, dalam artian 14 abad yang silam telah meninggalkan kita, maka ajarannya Nabi Muhammad yang kita ambil. Makanya Nabi Muhammad paling senang kalau ada umatnya belajar dan mengambil ilmunya, warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ekspresi rasa cinta kita, satu, menghidupkan sunnahnya. Nah, di sunnah Nabi itu banyak. Ada berapa? Banyak. Mau tidur, adabnya, sunnahnya, lampunya jadi lampu kecil, kasurnya itu adab sunnah. Nabi Muhammad jelasin, kalau mau tidur bekami, buang air kecil, mau bepergian. Jadi kebiasaan orang soleh itu, kalau mau tidur dan mau bepergian jauh, dibuang dulu, BAB buang air. Dan itu sunnah Nabi. Kalau kita tidak dibuang, bingung tidak naik bis patas, bis yang tidak berhenti. Kalau tidak, air aqua, botol aqua jadi sasaran ya. Nah, ini kan sunnah. Nah, kita niat melakukan sunnah sambil ingat, mau makan ingat sunnahnya Nabi Muhammad, tangan kanan. Akhirnya apa? Yang ada di hati kita hanya Nabi Muhammad. Maka kenapa orang sekarang banyak galau? Karena dalam hatinya tidak ada Nabi Muhammad. Ya, lagi-lagi pertemanan itu pengaruh. Kalau kita temannya sama orang-orang yang suka hadir majelis, ya gampang diajak bicara kayak gini. Tapi kalau ya saudara, tetangga atau siapapun, bukan kita merasa paling baik ya, tidak boleh. Ini gambaran saja. Ya agak susah, makanya penting mengadakan Maulid Nabi itu ya, harus dikompori sampai jadi, meskipun kita tidak nyumbang, katakan tidak bantu di masjid, kita ngompori warga lah. Penting loh Maulid Nabi. Kita tidak nyumbang, tidak apa, bid'ahin lagi. Ya kan? Wah, itu tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada itu. Ya zaman Nabi memang tidak ada, Maulid Nabi tidak ada.
Ngapain ngadain maulid yang sosok Nabi di depan? Iya kan? Cukup melihat pribadi Nabi 24 jam sudah timbul rasa cinta kita. Kita saja duduk sama Abu Yasarwani almarhum, al-maghfur lah, duduk di majelis orang soleh, kita kuat ibadah seminggu sebulan. Ibaratnya habis ngecas ya baterai. Ditarim di Yaman itu ada salah satu habaib yang sepuh. Orang-orang datang itu bukan untuk taklim, ngaji, ngambil enggak, cukup melihat wajah beliau, melihat dari jendela beliau sore atau pagi. Itu orang-orang bilang, saya sudah melihat Habib itu, saya kuat ibadah sebulan masih semangat. Ada yang kuat semalam suntuk, ada yang seminggu. Kekuatan itu tergantung pandangan hati masing-masing. Apalagi ketika mengadakan maulid Nabi, ceritakan baca Quran ada di dalam maulid Nabi, sedekah, warga kampung sedekah, ya, siar, tentu itu siarnya Allah, ya, siar tanda-tanda sedekah ada, ceramah ada, baca Quran ada, sholawat ada. Oke lah kalau namanya diganti bukan maulid Nabi, apa, tabligh akbar. Kadang mereka kan tabligh akbar, tapi yang di dalam ceritakan ya sama seperti kita cerita Nabi Muhammad, sama, ya, sama. Makanya kita tidak bisa mengklaim kalau dia tidak cinta, tidak bisa. Sama, mereka juga cinta, mereka juga sama-sama cuma beda cara cuma kadang-kadang bagi mereka dibawa ke ranah akidah, padahal ini bukan sesuatu yang harus dibuat ramai, ya. Nah, ini penting bagi kita untuk sama-sama melihat dengan kacamata ilmu. Jadi kadang mereka tidak maulid Nabi, tabligh akbar, tapi di dalamnya tentang sirah kehidupan Nabi Muhammad. Cuma tidak ada bacaan sholawat, asraqol, tidak ada, gitu aja. Ya, kalau kita kan ada. Makanya penting kita ngompori warga, ayo maulid Nabi. Kapan lagi? Setahun sekali. Karena ada orang hidup di dunia 50 tahun hidup di dunia tidak kenal sama Nabinya. Padahal nanti di hari kiamat Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sibuk. Satu-satu dievakuasi sama Nabi Muhammad. Nah, selama masih ada keimanan, meskipun sebesar biji zarah, ditarik sama Nabi Muhammad, dievakuasi dari neraka, sudah habis dosanya, sudah bersih, pindah ke surga. Ini namanya syafaat. Dan syafaat itu macam-macam. Nah, orang soleh juga nanti diberikan izin syafaat setelah Nabi Muhammad. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Dari ayat tersebut itu besok di hari kiamat kita ini sibuk sendiri. Orang tua lupa anak, anak lupa sama suami, lupa sama istri, istri lupa sama suami. Sudah sampai para nabi pun tidak bisa, nafsi, ini saya diri sendiri. Para nabi itu, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, analaha, saya yang masih sabar, yang bisa menyelamatkan. Akhirnya apa? Nabi Muhammad sujud, berdoa, meminta kepada Allah. Wasal tuqta, kata Allah, minta, pasti apa? Minta syafaat Nabi Muhammad, nangis agar kita semua diselamatkan oleh Nabi, diselamatkan oleh Allah berkat syafaatnya Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya itu, takutnya kita ini diakui enggak, ditoleh enggak sama Nabi Muhammad? Ya. Makanya kalau kita membanggakan Nabi Muhammad